Kita masih berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo dan juga melalui sambungan telepon dengan juru bicara kepresidenan ada Johan Budi. Kita ke Pak Roy Suryo lagi. Pak Roy, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah Indonesia selama 2 periode 10 tahun harus begitu reaktif menanggapi tuduhan dari seorang Antasari Azhar? Saya jawab sangat wajar dan beliau harus begitu, karena kalau tidak, misalnya baru besok atau lusa, besok kan pasti politik itu atau berita itu pasti akan soal pilkada. Ya, kalau ini tidak diklarifikasi dengan segera oleh Pak SBY malam ini, dan saya tadi juga melihat bagaimana sebenarnya Pak SBY itu harusnya hari ini itu benar-benar bersama dengan rakyat, minimal bersama dengan kami, bersama dengan Mas Agus yang baru saja pulang menunaikan ibadah umroh. Itu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus meluangkan waktu untuk melakukan press conference tadi, karena ini sekarang, kalau tidak dilakukan sekarang, ini akan menjadi dinamika yang kemudian nanti akan digoreng ke sana. Pak Roy, kalau kita bicara pakai istilah semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin berhembus, bukankah sudah biasa seharusnya seorang Susilo Bambang Yudhoyono difitnah kanan kiri? Betul. Nah, terima kasih karena Mbak sendiri sudah mengatakan Pak SBY sering difitnah. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Dan apa yang dilakukan Pak SBY tadi sangat wajar dan memang itu disampaikan oleh beliau. Saya terpaksa harus menyampaikan ini setelah zikir tadi. Jadi kami tadi melakukan zikir bersama jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Karena apa? Kalau sekali lagi, kalau kemudian tidak dilakukan segera, berita itu sudah misalnya naik cetak besok. Kemudian naik cetak malam ini, terbaca besok, kemudian sudah lebih dari 1 kali 24 jam, ceritanya sudah lain. Jadi ini benar sekali. Siapa yang melemparkan isu tadi sore dan Pak SBY jelas menyebut itu fitnah yang sangat kejam. Tidakkah ini itu sebetulnya kalau dikatakan menurunkan level seorang SBY, seorang presiden 2 periode dengan menanggapi hal-hal yang dikatakan sebetulnya bisa ia lalui begitu saja? Enggak, jangan. Tidak. Pak SBY sudah tadi juga menjawab dengan tweet beliau, ya, ini tanggung jawab saya, gitu ya. Artinya yang bertanggung jawab dan semua itu kenegarawanan beliau luar biasa, kepemimpinan Pak SBY, ya. Jadi beliau akan hadapi dan menurut saya ya itu sangat kita appreciate ya, orang yang berani melakukan jawaban karena memang yang dimention istilah sekarang ya Pak SBY. Barangnya oleh Pak Antasari dikirim ke Pak SBY tadi sore itu. Jadi meskipun Pak Antasari dengan sangat, ya orang mengatakan smart, tapi ada orang mengatakan mohon maaf ya, curang atau licik gitu ya, menyebut Cikeas ya gitu. Terus wartawan yang kemudian menanyakan, saya sudah bikin transkrip anunya Pak Antasari tadi. Ya, nah, tapi kemudian harus dijawab oleh Pak SBY, karena memang tujuannya kan menyerang ke Pak, apalagi tadi barusan kita dengar SOT tadi bahwa Pak Antasari menyampaikan bahwa Pak SBY tahu. Ini yang menurut saya harus dijawab ya. Pak SBY tidak pernah melakukan intervensi selama pemerintahan beliau, ya. Pak Johan Budi waktu itu juga ada di KPK, saya kira tahu persis tidak ada intervensi ke KPK, apalagi melakukan perekayasaan terhadap sebuah kasus. Itu benar-benar tindakan yang jahat gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke mention balik dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono kali ini kepada pemerintahan. Kalau tadi kita dengarkan bersama-sama betul-betul ada nama gerasi Presiden Jokowi, ada muatan politiknya, dimention betul sama Pak SBY. Jadi bukan cuma ngomong penguasa loh Pak. Iya. Jadi artinya memang betul Pak SBY mengatakan, karena apa? Karena kita lihat ya, ketika setelah diberikan gerasi, entah ini disadari atau tidak, kemudian melakukan permintaan ketemu dengan Pak Jokowi dengan cepat ya, dan saya kira tuh Pak Antasari nggak sempat bikin surat. Kalau kemarin kan Pak SBY katanya harus bikin surat dulu permohonan ya kan gitu. Nah ini kan saya yakin nggak perlu surat-suratan, langsung diterima, dan kemudian pertemuan itu yang katanya tertutup tapi seolah-olah dibikin terbuka, fotonya sengaja diviralkan ya kan ada nampak, dan sesudah itu kemudian datang ke debat paslon, duduk di kursi undangan VIP KPU. Padahal sebenarnya kita tahu yang duduk di depan itu undangan KPU loh ya. Dicek ke KPU ternyata nggak ngundang Pak Antasari. Jadi ada muatan politisnya. Persis ada kita ke Pak Johan kemudian Budi. langsung bergabung dengan partai politik. Ada politik. muatan politisnya Pak Johan Budi. Katakan ini meluncur langsung dari Pak Roy Suryo. Gini, sebelum menjawab itu saya ingin sedikit meluruskan Pak Roy ya, bahwa Antasari itu mengajukan surat Pak Roy. Mengajukan surat loh Pak. Ada putusan gerasi. Ya, terima kasih. Yang berkali-kali disampaikan kepada Mensesnek, waktu itu Presiden belum bisa menerima. Baik, baru terima punya kasih, waktu. Terima kasih Pak Johan. Ketika ada suratnya di Seknek. Kalau Pak Roy, kita ini kan
harus datanya akurasi katanya Pak Roy kan. Oke. Nggak boleh fitnah kan. Betul. Itu fitnah Terima kan kasih keji, makanya. kan? Ya. Nah kalau itu kesimpulan itu fitnah kan keji juga buat Pak Presiden loh. Jadi kan Pak SBY kan nggak mau difitnah kan. Ya kalau nggak mau difitnah juga jangan menuduh gitu ya. Yang kemudian seolah-olah gerasi itu politis dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Antasari secara pribadi hari ini. Ya berkali-kali saya sampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Antasari hari ini. Ya. Itu murni pribadi Antasari. Ya, ini perlu juga disampaikan. Jangan sampai juga menuduh ya. Kalau itu menuduh Presiden Jokowi berada di balik semua ini, itu juga fitnah yang keji, Pak Roy. Itu juga menyakitkan, itu juga pembunuhan karakter loh, Pak Roy. Yang dilakukan oleh Pak SBY kalau dia menuduh Pak Jokowi. Lah orang nggak mau itu kok malah menuduh, kan nggak baik kan Pak Roy. Benar nggak Pak Roy? Tolong sampaikan ke Pak SBY kalau merasa bahwa itu kan Antasari yang ngomong, nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi. Nah, jangan sampai hubungan yang selama ini baik yang menurut saya itu dirusak gitu loh oleh informan-informan yang mungkin salah memberi masukan kepada Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, kita ke Pak Roy. Pak Roy, kalau tidak mau difitnah. Pak Johan Budi belum selesai. Sebentar. Monggo. Ini dong, gantian dong. Iya, makanya monggo, Pak. Roy tadi berkali-kali lah, kamu kok ngasih saya monggo, Pak, monggo. Ya, gitu. Yang kedua, kalau segala sesuatu itu tentu harus ada dasarnya ya. Dan menurut saya sama sekali tidak ada dasar apapun ya yang kemudian bisa dikaitkan bahwa kekuasaan atau istana berada di belakang Antasari. Ya, ini yang perlu. Kalau ada buktinya itu tolong sampaikan gitu ya. Nah, nanti kalau tuduhan fitnah nanti bisa jadi persoalan hukum lagi loh. Sama gitu. Orang kan nggak mau juga difitnah, nggak mau juga karakternya dibunuh. Kan sekarang ini juga sama itu belakangan ini selalu semua dikaitkan kepada Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi nggak ada kaitannya kayak di dalam proses persidangan gitu. Nggak ada omongan soal sadap menyadap, Pak SBY kemudian konfes, kemudian orang-orangnya Pak SBY menuduh bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Ya ini kan pembunuhan karakter juga Pak Roy. Bukan begitu nggak Pak Roy? Sama kan? Itu fitnah juga itu. Karena itu tolong jangan juga seperti itu. Ya saya kira udah cukup Cindy. Oke, Pak Johan Budi. Terima kasih. Saya tanyakan langsung ke Pak Roy. Tidak ada data dan bukti istana di balik Antasari. Itu kemudian jadi mention tegas dari pihak istana. Kita hormati Pak Johan Budi selaku juru bicara Pak Jokowi ya, dan saya juga harus berkata bahwa Pak SBY juga pasti menerima informasi tidak hanya dari satu pihak. Ya, banyak sekali fakta yang kemudian terjadi, misalnya dulu sebelum 4/11 berkali-kali saya sampaikan Pak SBY tanggal 2 November mendapat informasi soal intelligent failure, dan ternyata failure betul waktu itu ketika kemudian persiapan keamanan hanya menyiapkan 15-18 ribu orang, ternyata puluhan ribu bahkan sampai ada yang menyebut jutaan. Jadi informasi atau jaringan yang masuk ke Pak SBY ini kan sudah sangat clear. Termasuk soal kenapa beliau tadi menyampaikan soal politis ya, gerasi itu. Karena begini, apa yang sudah ditempuh oleh Pak Antasari itu kan proses persidangan normal. Ya, kita ingat tuntutannya bahkan hukuman mati waktu itu. Tertinggi dituntut oleh jaksa kalau saya nggak salah namanya Siru Sinaga. Ya, dan hakimnya pun juga masih ada Pak Heri siapa waktu itu. Jadi artinya orang-orang ini masih ada. Dan sekali lagi saya appreciate kepada Pak Johan Budi yang meluruskan bahwa gerasi yang diterima oleh Pak Antasari itu bukan kemudian bebas murni, bukan, tapi karena gerasi itu juga pengakuan kan, orang itu mengaku bersalah dan kemudian dikurangi hukumannya dari yang harusnya masih ada 6 tahun, kemudian dikurangi sehingga beliau menjalani hukuman cukup 12 tahun. Jadi artinya dari situ persoalan kemarin itu, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, saya menyitir kalimatnya Pak Benny Kaharman, ya, orang yang sangat mengerti hukum di Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Antasari itu adalah suatu proses hukum yang benar-benar sudah inkrah dan bahkan valid gitu loh. Jadi tidak ada yang salah kok tiba-tiba sekarang mau diputar balikkan seolah-olah menjadi suci, dan ini kan kasihan presiden juga gitu loh. Jadi dua gajah ini
ditarungkan kalau istilahnya kedua bapak ini ya, Pak SBY dan Pak Jokowi, hanya gara-gara Pak Antasari gitu loh. Itu. Kalau kita katakan Antasari, kenapa ia begitu berani kemudian bisa mention ada nama Haritanu Sudibyo, ia mention nama Cikes yang kemudian berbuntut kepada nama SBY yang kemudian keluar. Apa alasan dibalik ia kemudian begitu berani? Tentu ia memiliki bukti yang menurut ia bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Tidak khawatirkah sebetulnya pihak Demokrat terkait dengan apa yang sebetulnya dipersiapkan, senjata yang dipersiapkan? Pak SBY tadi berpesan tidak khawatir sedikit pun. Dan beliau mengatakan 100% apa yang disampaikan dalam press conference barusan di Mega Kuningan ya. Dan pertanyaan Mbak Livia tadi tanyakan ke Pak Antasari. Kalau memang ada bukti misalnya menyebut nama, sekali lagi maaf ya kita harus sebut nama Pak Haritanu. Dan kemudian beberapa tokoh yang lain. Mumpung orang-orangnya masih ada, sekali lagi Pak Kapolri waktu itu Pak BHD ya, Pak Bambang Hendar Sodanuri juga masih, Jaksa Agung Pak Hendarman Supandi masih. Oke, semua orang masih berada dan kemudian kita bisa akan mengkonfirmasi jika memang ada kriminalisasi di sana. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, bagaimana reaksi SBY ketika Antasari menyebut nama besannya kemudian disangkut pautkan dalam kasus yang dianggap jangan dijawab kami.